Saudara yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali melalui kanal YouTube Logos HKBP Limo dengan renungan pagi ini yang tertulis di Mazmur 112 ayat 5, demikian bunyinya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan mengatakan supaya kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Renungan ini mengajak kita supaya kita bisa membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan atau dalam kesusahan. Memberi pinjaman adalah bagian hidup yang sering kita alami. Terkadang kita menjadi peminjam dan di lain waktu terkadang kita pemberi pinjaman. Dalam perjalanan kehidupan manusia yang seperti ini mungkin sering terjadi, atau saya sendiri pernah mengalami. Saya pernah meminjam dan saya juga pernah meminjamkan kepada orang lain. Saudara yang terkasih, tidak ada ruginya bila mana ada orang lain yang datang kepada kita untuk meminjam. Apakah itu meminjam uang atau barang? Sebagai orang percaya yang sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, kalau memang kita mempunyai materi, maka orang tersebut layak untuk kita bantu atau kita tolong. Kebaikan Tuhan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat kita dengarkan renungan-renungan yang mengajak kita supaya kita selalu berbaik hati kepada siapapun. Seperti renungan yang selalu didengarkan oleh HKBP Limo melalui Logos, dan juga khotbah-khotbah pendeta yang kita dengarkan setiap hari Minggu, yang selalu mengajak umatnya supaya peduli terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan. Maka melalui renungan pada pagi hari ini, sesuai dengan teks renungan kita, jadikanlah hidupmu hidup saya, yang suka membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kesulitan itu bisa karena ketidakadaan uang untuk menyekolahkan anaknya. Kesulitan itu bisa karena tidak mempunyai uang untuk modal usaha. Kesulitan itu juga bisa tidak pergi berobat karena tidak mempunyai uang untuk pergi ke rumah sakit. Dan masih banyak lagi hal-hal kesulitan yang bisa kita lihat di keluarga, di lingkungan di mana kita tinggal. Sebagai orang percaya dan sudah diberkati oleh kasih Yesus Kristus, maka tugas kita adalah memberi, membantu, meminjamkan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dengan demikian, beban mereka menjadi ringan. Membantu saudara kita dalam kesulitan atau kesusahan, maka orang tersebut akan terselamatkan dari masalah. Perasaan mereka menjadi lega. Tadi saya katakan kesulitan dalam hal pendidikan. Walaupun dalam saat ini KJP ada, ataukah itu KIP, ataukah itu KIS, masih juga banyak orang tua mengeluarkan materi supaya anaknya bisa sekolah atau untuk kuliah. Dengan senang hati, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang kesulitan akan hal itu, supaya anak-anak mereka ikut sekolah atau berpendidikan yang tinggi.
kesulitan yang lain. Misalnya ada saudara-saudara kita yang sudah lulus dari pendidikannya tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Bila kita, saudara atau anggota keluarga kita bisa membantu mereka untuk mengajak bekerja, maka sebaiknya mari kita tolong, mari kita bantu mereka. Dengan mereka bekerja, maka mereka akan mendapatkan gaji, maka kebahagiaan akan mereka raih dan mereka juga akan bisa membantu orang tuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kemurahan hati Tuhan menjadi teladan bagi kita untuk meminjamkan yang ada pada kita untuk orang lain yang layak ditolong, maka orang tersebut akan terselamatkan. Tapi saudara-saudaraku, perlu kita ingat, jika kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita, atau saya katakanlah, janganlah ada niatan tersendiri sehingga terjerat dengan sikap kita. Dalam yang populer saat ini, pinjol. Masih banyak lagi istilah yang lain yang bisa kita katakan. Saya meminjamkan uang kepada orang lain, tapi saya mempunyai niat tertentu. Hal itu yang dikatakan dalam renungan ini. Kita meminjamkan kepada orang lain, marilah kita pinjamkan dengan sukarela. Atau boleh kita pinjam tanpa membungakan seberapa bunganya, supaya yang kita bantu itu dapat terselamatkan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, bila mana saudara mempunyai materi yang cukup, mari kita bantu saudara kita yang membutuhkannya. Kita tunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mau peduli akan kesulitan orang lain, atau mau peduli akan kebutuhan saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya kita adalah orang yang berbahagia bila masih dikasih kesempatan dapat membantu atau meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu adalah kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Orang lain berhasil karena kita, mereka akan senang, kita pun akan senang. Karena apa? Karena kita dapat membahagiakan, meringankan beban orang lain. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang terberkati, dan sekali lagi kita bisa membantu orang lain yang sedang di dalam kesulitan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah mengajarkan kami melalui renungan pada pagi hari ini, supaya kami mau bermurah hati, mau peduli, mau melihat, dan mau merasakan akan kesulitan-kesulitan saudara-saudara kami. Berkatilah ya Tuhan apa yang kami kerjakan. Berkati ya Tuhan segala usaha umat-Mu ini, supaya renungan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa memberi dan orang lain keluar atau terlepas dari kesulitan mereka. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima kasih dan karunia dari Tuhan Yesus. Amin.